Nah, jika para pelaku elit politik bertindak seenaknya, sewenang-wenang atas kekuasaan dan uang, ya saya kira sudah cukup sampai hari ini politik. Maka ini akan terus jadi template ke masa depan sebagai politik yang hanya gandrung akan kekuasaan. Setelah bergabungnya Gerindra ke pemerintahan dan gabungnya Partai PAN ke pemerintahan, serta ada narasi yang berkembang Golkar dan Nasdem membuat sebuah gerbong partai politik di tahun 2024 untuk mengusung siapa capres dan cawapres. Jadi kalau bicara apakah ada korelasinya dengan Pilpres 2024? Kemungkinan ada. Oke. Kenapa ada? Karena Selamat datang di KTT. Operasi tipu-tipu Agenda terbatas 1. KLB, Kongres lucu banget. Oh, KLB. Kok langsung masuk ke topik gitu? Kita perkenalan dulu dong. Masih bersama dengan gue Presiden Canda Tawa. Presiden Huru Hara. Oke, jadi ini akan ada topik yang hangat, sensitif, dan sangat Jadi di konten ini akan ada 2 part. Yang pertama, kita akan membahas dari segi pendidikan politik. Lalu di situ juga ada tentang hubungan di tahun 2024. Lalu juga ada siapa yang diuntungkan. Dan di part yang kedua itu kita akan membahas tentang sakit hatinya keluarga Bapak SBY. Lalu juga ada dampak sosial dan saran dari kami para presiden. Oke, ini lagi ada tentang versus ini. Aduh. Ini jatuh itu perang bintang. Perang bintang. Iya, karena udah bintang 5 sama bintang 5 ya. Aduh, udah kayak GTA. Ini seru banget nih, Den. Jadi kita mau bahas agenda apa sih hari ini sebenarnya? Karena yang baru banget kemarin terjadi ya, hari Jumat tanggal 5, yang dimana di Sumatera Utara nih, Den. Katanya sih, bukan katanya ya, itu udah ada kudeta cuy, salah satu partai besar men. Wah gila sih, lu tau kan? Iya, Kongres lucu banget kan? Iya, KLB. Iya. Sama yang bintang yang udah tinggi gitu loh, yang katanya dia itu dari orang, aduh sensitif, nanti aku dilemparin sama bakso lagi. Jadi tanggal 5 hari Jumat 2021 ada berita yang sensitif, yaitu dari Bapak Muldoko yang menjadi ketua umum berdasarkan dari KLB, konferensi luar biasa, dari mana itu adalah Partai Demokrat, dari partai yang dibangun dan didirikan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi lu udah tahu kan informasinya? Sedikit tahu. Dan menurut lu gimana sih Presiden? Bicara ini masalah KLB-nya kan? Iya. Kongres lucu banget itu kan? Oke. Jadi memang dari perspektif huru hara, memang agenda setting kemarin itu sangat berdampak bagi demokrasi kita ke depannya. Kenapa? Demokrasi atau demokrat? Demokrasi. Demokrat itu kan partainya. Iya, gitu. Berdampak juga dong. Ya itu urusan karena saya bukan orang demokrat. Gitu. Cuman saya bersikap sebagai orang yang sangat demokrat. Maksudnya demokrat itu definisinya bukan partai. Orang yang sangat bijaksana. Iya tuh. Kurang lebih gitu. Namanya juga huru hara kan. Iya. Terus dari perspektif huru hara memang dampaknya itu dari KLB kemarin itu kan sangat meresahkan bagi para pelaku, baik itu intelektual politik di negeri ini. Kenapa? Karena sampai saat ini saja masih banyak orang yang kurang keras sama politik Indonesia. Betul. Baik secara institusi lembaga, baik ketokohannya. Ya kan? Institusi sama intisari beda ya? Intisari beda. Itu kan ada di warung pojokan. Oke. Ya. Oke, jadi secara ketokohan juga banyak orang yang baju ketokoh. Baju kokoh. Jadi memang iya. Ya. Oke, tadi sampai di tokoh. Oke. Jadi gini, memang ruang politik ini kan harus diisi oleh orang-orang yang sekiranya mampu mengerangkul, menggandeng generasi-generasi yang akan datang ke depannya. Menggandeng. Ya.
Kita kabeli dari paslon nomor 1. Cocok nih, kayak bapak sama anak. Oh ini lagi serius ya? Oh, iya. Gak boleh, tapi gak apa-apa karena Kita tuh udah kayak ini guys, kita tuh miris banget kita berdua, kayak kita tuh kayak bapak anak yang habis di kudeta gitu, ngerti nggak sih? Oh, ini lo menyambung ke sini? Enggak, maksudnya kita Maksudnya kan AHY dengan SBY? kita kan kalau di rumah kan kita kadang-kadang udah kamu tidur cepet gitu, kayak kita tuh di kudeta banget gitu loh, kayak pengen diusir gitu, seolah mereka nggak ingin dekat sama kita. Ini jokes ya? Bukan? Enggak. Oh bener? Bukan. Oh iya. Ya, oke. Jadi gimana selanjutnya? Jadi, nah, karena kita sudah paham bahwa budaya politik Indonesia ini kurang dipercaya oleh rakyat-rakyat, Benar. khususnya kaum milenial seperti kita dan generasi Z, Iya. maka dari fenomena kemarin itu sebenarnya itu tidak mencontohkan politik yang elegan di negeri ini. Betul. Apalagi sampai ada pembelahan di dalam suatu rumah atau suatu organisasi besar Let's say partai. dalam sebuah organisasi, ya kan? Nah, di sini cuman yang perlu ditekankan adalah sebenarnya bagaimana solusi ini bisa cepat diredam. Permasalahan ini diberikan solusi secepatnya. Kenapa? Karena untuk membangkitkan lagi bagaimana orang-orang bisa percaya terhadap politik gitu. Betul. Nah, jika para pelaku elit politik bertindak seenaknya, sewenang-wenang atas kekuasaan dan uang, ya saya kira sudah cukup sampai hari ini politik. Maka ini akan terus jadi template ke masa depan sebagai politik yang hanya gandrung akan kekuasaan. Mungkin itu dari sisi pendidikan politik yang perlu kita pelajari. Jadi saya kira perlu ada pembahasan lebih lanjut, perlu ada tokoh-tokoh intelektual memberikan pandangan sekiranya. Oke, jadi dari segi pendidikan politik, Bung Denny, apa sih perspektif dari Presiden Huru-Hara tentang kejadian ini? Ya, saya sebagai Presiden Huru-Hara kecewa Oke, saya juga. atas fenomena yang terjadi tentang agenda politik di hari ini, Ya. atau yang baru-baru ini terjadi. Tidak mencerminkan politik yang elegan, tidak memberikan edukasi politik yang mencerdaskan generasi selanjutnya, generasi kita milenial, generasi Z, sebagai pemegang tongkat kepemimpinan di masa yang akan datang. Betul. Nah, seperti yang kita tahu, politik ini menjadi lebih penting karena sebagai alat distribusi nilai kebangsaan bagi generasi muda, sebagai alat distribusi nilai kebangsaan bagi generasi muda yang memiliki posisi sangat vital dalam kehidupan kebangsaan. Pendidikan politik sangat perlu diperhatikan untuk diselenggarakan lebih baik ke depannya. Betul. Karena ada perintahnya jelas. Saya walaupun Presiden Huru-Hara ini dan negara yang belum jelas di mana, saya baca negara-negara sebelah nih undang-undangnya gitu kan. Ada undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan yang berbunyi. Jadi bunyinya itu kalau nggak salah, pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Nah, berarti jika kita ambil sudut pandang dari Undang-Undang nomor 40 tersebut, bahwa kita, generasi milenial dan generasi Z, punya peran penting untuk kontrol, untuk mengkritik. Betul. Kritik yang memberikan solusi, Tentunya. bukan kritik yang menjatuhkan, jadi ditangkap. Jangan sampai di konten ini. Terus sebagai agen perubahan, kita ini milenial hadir untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan. Sekarang jika kita milenial ini apatis terhadap politik, jijik terhadap politik, ya paling tidak kita jangan sampai kehilangan knowledge tentang politik. Karena bagaimanapun juga dalam ruang politiklah sebuah kebijakan di negeri itu bisa tercipta, baik harga-harga pangan, sandang, dan papan tulis. Oke, ini kayaknya jangan terlalu serius-serius, Bung Huru-Hara. Iya. Apa kayak niatannya memang sudah ingin mempropagandakan? Jadi memang kan 2024 saya mau maju jadi presiden. Itu intinya. Jadi makanya karena saya punya agenda 2024 ingin jadi presiden, saya ingin membuat kongres lucu banget. Oh, gitu. itu maksudnya. Berarti kalau misalkan kita membahas nih, siapa ya yang diuntungkan? Nah, dari perspektif Bung Presiden Huru-Hara, siapa sih? Apakah pihak istana atau oposisi? Coba. Sebenarnya jika berbicara siapa yang paling diuntungkan atas fenomena yang terjadi di Aceh, di Sumatera Utara kemarin, sebenarnya perlu dianalisis lebih mendalam lagi.
agar menemukan siapa aktor intelektualnya. Karena biasanya tidak ada di permukaan. Betul. Dia tuh bersembunyi. Berarti yang menjadi ketua umum ini adalah bonekanya saja. Saya tidak bilang begitu. Oke, saya juga tidak. Gitu. Jadi saya tidak bilang begitu. Jadi mohon maaf dan dikirim tukang bakso. Oke. Gitu. Ntar ada tukang bakso bawa walkie-talkie. Nah, dalam kasus KLB kemarin yang terjadi di Deli Serdang, itu sebenarnya tidak ada yang diuntungkan oleh melemahnya oposisi seperti Partai Demokrat. Betul. Gitu. Kenapa? Dalam kasus KLB yang terjadi di Deli Serdang hari Jumat kemarin, jika ditanyakan siapa yang paling diuntungkan, sebenarnya jelas oposisi dan Demokrat sebagai posisi tidak masih diuntungkan. Berarti maksud Anda langsung ke istana yang diuntungkan? Nah, mungkin lebih ke rezim yang saat ini mungkin punya kekuasaan. Berdasarkan fakta apa? Ya, jika kita mencoba mengkaitkan ini untuk agenda politik 2024 dalam pencalonan presiden. Betul. Kayak gitu. Kenapa? Mungkin jika ditanya kenapa Demokrat yang menjadi agenda setting hari ini, mungkin Demokrat terlalu kritis, terlalu keras terhadap rezim saat ini, terhadap pemerintahan saat ini. Apalagi kemarin di bulan September kalau tidak salah kan Demokrat itu kan walk out dari DPR terkait pembahasan RUU Cipta Kerja. Betul. Ya kan, artinya sangat keras sekali Demokrat dalam bersikap di ruang-ruang politik. Jadi kita juga harus cari tahu lebih mendalam lagi, karena cari tahu di pasar sama tempe tahu sama ibu lah. Tahu. Oke. Biar nggak serius-serius banget, karena di sini perannya Presiden canda tawa. Oke. Ya karena begini, saya coba berbicara bukan sebagai anggota partai, karena saya belum terlibat anggota partai manapun, dan saya coba bicara perspektif karena kebetulan kan saya kuliah di ilmu politik, dan juga saya sebagai milenial, sebagai masyarakat awam. Betul. Jadi saya mencoba menjawabnya dengan normatif gitu. Ya, kalau saya berpendapat terkait KLB kemarin yang di Deli Serdang, memang itu jatuhnya ilegal menurut konstitusi partai. Kenapa? Secara ADART, Demokrat mengatur untuk kongres luar biasa perlu adanya 2/3 pengurus daerah seluruh Indonesia, dan itu harus terpenuhi. Selanjutnya harus 1/2 dari seluruh pengurus DPC se-Indonesia. Nah, sementara dari fakta kemarin konferensi persnya Pak AHY, beliau mengatakan hanya 30 DPC yang hadir dari data yang beliau dapat. Sangat jauh berarti ya? Berarti kurang lebih hanya 7%. Betul. Dan itu tidak terpenuhi. Dan syarat selanjutnya untuk melaksanakan kongres luar biasa adalah harus ada persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai. Dan Pak SBY selaku ketua tidak pernah memberikan persetujuan itu. Wah, berarti itu ilegal ya? Menurut konstitusi partai. Cuma kan kita tidak tahu bagaimana praktik perjalanan nanti, ya kan? Betul. Karena semua ini kan banyak terlibat, baik dari pemangku, anjing ribut aku tuh. Pemangku kekuasaan. Ya, jadi itulah. Jadi biar kita akan coba terus melihat ke depannya apa kebijakan yang diambil terkait kasus KLB ini. Apakah pihaknya Pak Muldoko atau pihaknya Pak AHY selaku ketum yang resmi terpilih dari Kongres kelima yang telah dilaksanakan. Nah, berarti kalau misalkan menurut gue juga ya, sebagai presiden canda tawa, ya anggap aja kita lagi bercanda tawa, di sini sangat jelas sekali bahwa memang ada seruhan dari mungkin yang di sana atau yang di sana, tapi tentunya jelas yang di sana. Nah, maksudnya pasti menurut gue itu pasti ada backup-annya, Den. Itu harus ada supportnya. Jadi gini. Dan pasti yang mempunyai dan menyuruh ini itu yang sangat berkuasa. Karena kita lihat sekali koalisi-koalisi partai yang ada di pemerintahan, di rezim ini itu sangat banyak. Yang oposisi tersisa partai apa aja? PKS, Demokrat, atau apa aja sih? Gue setahu gue sih itu doang ya. Nah, agenda tersebut ini kemungkinan besar akan berujung
atau ke arah tahun 2024 ya Den? Ya, sebenarnya bicara siapa aktor intelektualnya itu Ya. kan perlu analisa lebih mendalam lagi. Betul. Kita tidak bisa menerka-nerka, tidak bisa sebuah informasi itu kita telan mentah-mentah. Karena belum tentu juga Pak Muldoko bersalah, belum tentu juga Pak AHY bersalah. Ini kan bicara perspektif internal Demokrat. Ya. Kita sebagai milenial dan kaum awam, kita mencoba melihatnya dari sisi umumnya, perspektif umumnya terkait dinamika politik yang terjadi di Demokrat. Betul. Kenapa? Kenapa kita penting ngebahas ini dari sisi milenial? Karena ini menjadi edukasi politik untuk anak-anak milenial dan generasi Z sebagai generasi penerus bangsa ini. Ya mungkin nanti di part kedua kita akan bahas lebih detail lagi. Betul. Jadi ya kali ini Den, kita biar lebih detail lagi. Kalau menurut Presiden Huru Hara, ada hubungannya nggak sih dengan tahun 2024? Kalau bicara ada hubungan atau tidak, ya itu yang kemungkinan besar. Memang ada. Kenapa? Setelah bergabungnya Gerindra ke pemerintahan dan gabungnya Partai PAN ke pemerintahan, serta ada narasi yang berkembang Golkar dan Nasdem membuat sebuah gerbong partai politik di tahun 2024 untuk mengusung siapa capres dan cawapres. Jadi kalau bicara apakah ada korelasinya dengan Pilpres 2024? Kemungkinan ada. Oke. Kenapa ada? Karena Demokrat mungkin dilihat oleh penguasa saat ini. Penguasa Lah. beri aku. Iya. Jadi terlihat Demokrat ini terlalu kritis, Betul. tidak bisa diatur. Ya kita lihat contoh kemarin dari RUU Cipta Kerja, dia walk out dari ruang persidangan. Apalagi memang itu hanya skenario kan artinya. Ya itu balik lagi ke sana dan yang Oke. kuasa yang tahu. Bukan ke politik memang dunia tipe-tipe. Saya tidak bilang begitu. Saya barusan juga Nah, mengucap klarifikasi kalau saya ya udah ayo. jadi mungkin penguasa perlu meredam gerak Demokrat dengan cara mengakuisisi dengan cara yang tidak inkonstitusional Betul. gitu. Ya makanya yang kita tahu kan bahwa nama AHY terpilih sebagai ketua umum telah dilaksanakannya Kongres kelima secara resmi, artinya beliau memang sah jadi ketua umum. Ya. Tapi kan kenapa tiba-tiba ada kongres luar biasa yang mendeklarasikan bahwa Pak Muldoko lah ketua umum 2021-2025 untuk Demokrat. Ya. Nah memang itu kan tidak inkonstitusional Betul. dalam mengambil alih kekuasaan. Tapi dalam perspektif politik memang ada cara seperti itu. Cuma kan prakteknya bagaimana nanti berjalan kan kita harus menunggu dari para pemangku-pemangku kekuasaan dan pemegang hukum di negeri ini. Jadi kita nggak bisa nilai sekarang, kita hanya melihat bagaimana dinamika ini terjadi, lalu apa efeknya kepada demokrasi kita yang akan datang. Ya. Mungkin itu sih secara umum gambarannya. Oke, jadi sampai situ aja di KTT agenda terbatas yang pertama. Habis ini kita bakal bahas yang lebih deep lagi dari dampak yang terjadi dari konferensi lucu banget. Oke, jadi di part yang selanjutnya kita akan membahas dampak lalu ada kesedihan dari Bapak SBY. Gua nggak tahu sih, pasti sakit banget ya. Pedih. Lagi dong. Pedih. Udah. Ya itu. Oke, jadi sampai di sini agenda terbatas pertama, kita langsung lanjut ke agenda terbatas kedua. Salam politik jenaka. Izal.